Di balik lembaran sejarah yang agung, tersimpan sebuah kisah yang selalu membuat manusia bertanya-tanya. Siapakah sebenarnya Ratu Balqis? Seorang penguasa perempuan yang namanya termasyhur di seluruh Jazirah Arab, pemilik tahta kerajaan Saba yang makmur dan penuh rahasia. Konon, di balik kecantikannya yang memesona, tersimpan tanda-tanda yang tidak dimiliki oleh manusia biasa. Ia dikatakan sebagai keturunan bangsa jin, makhluk yang diciptakan dari api, sementara ayahnya adalah seorang raja yang berkuasa di bumi. Misteri inilah yang membuat namanya bertahan berabad-abad, memantik rasa penasaran yang tiada pernah padam. Bayangkan seorang ratu yang melangkah anggun di balik tirai megah istana, namun bisik-bisik di kalangan rakyat menyebutkan bahwa telapak kakinya tidaklah sama dengan manusia, melainkan menyerupai kaki keledai yang berbulu lebat. Untuk menyembunyikan tanda itu, ia selalu berbalut pakaian kebesaran yang indah, menutupi rahasia yang hanya dapat disaksikan oleh mereka yang berani menyingkap tabir kebenaran. Apakah benar perempuan penuh wibawa itu memiliki darah jin yang mengalir di tubuhnya? Ataukah semua hanyalah dongeng yang diciptakan oleh sejarah? Dalam riwayat-riwayat tua, disebutkan bahwa Ibu Balqis adalah seorang jin yang memikat hati Raja Syarahil, penguasa Saba. Dari penyatuan dua makhluk yang berasal dari zat berbeda, api dan tanah, lahirlah seorang putri dengan kecerdasan luar biasa, keindahan tiada tara, dan kewibawaan yang membuat rakyat tunduk kepadanya. Namun, ada pula ulama yang menolak kisah ini, menyatakan bahwa cerita tentang manusia menikah dengan jin hanyalah legenda yang tidak mungkin terjadi. Sungguh, perbedaan pendapat inilah yang menjadikan sosok Balqis diselimuti aura misteri sepanjang masa. Pertanyaan pun lahir. Bagaimana mungkin seorang pemimpin yang bijaksana, yang mampu memimpin kerajaan kaya raya dengan penuh kejayaan, dianggap sebagai keturunan makhluk gaib? Bukankah kebijaksanaan dan kemakmuran kerajaannya sudah cukup membuktikan bahwa ia adalah manusia pilihan? Ataukah justru kekuatan luar biasa itulah bukti bahwa darah jin benar-benar mengalir dalam dirinya? Antara keyakinan dan keraguan, kisah ini terus diperdebatkan di antara ahli tafsir, sejarawan, dan para pencinta cerita mistis. Maka, dalam perjalanan ini, kita akan membuka lembar demi lembar kisah Balqis, dari awal kemunculan kerajaan Saba, silsilah para penguasanya, hingga riwayat yang menyebutkan asal-usulnya sebagai putri dari seorang raja dan ibu dari bangsa jin. 6 bab akan kita jelajahi, masing-masing mengungkap rahasia yang terpendam, sampai akhirnya kita tiba pada penutup. Apakah Balqis benar-benar manusia setengah jin, atau hanya manusia biasa yang dibalut mitos? Mari kita mulai kisah epik ini. Kerajaan Saba berdiri di tanah Yaman, negeri yang subur di tengah padang pasir tandus. Sungai-sungai kecil yang bermuara di bendungan Ma'arib menjadikan wilayah ini laksana permata di tengah padang gersang. Dari negeri inilah, rempah-rempah, emas, dan dupa mengalir menuju pasar-pasar dunia kuno, membawa nama Saba ke telinga para pedagang dari Romawi hingga India. Balqis, sebagai penerus tahta, tumbuh di tengah kekayaan dan kemegahan itu, mewarisi kebijaksanaan sekaligus aura mistis yang membuatnya berbeda dari penguasa lain. Nama Saba sendiri berasal dari raja pertama mereka, Saba bin Yashib bin Yarib, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis. Dari keturunannya lahirlah para penguasa yang menyebar ke berbagai wilayah Arab, sebagian di Yaman, sebagian di Syam. Riwayat inilah yang menegaskan bahwa kerajaan Saba bukan hanya legenda, melainkan memiliki jejak sejarah yang kokoh dalam tradisi Islam. Balqis, sebagai keturunan dari garis ini, memegang warisan darah kebangsawanan yang tak bisa diragukan. Namun, di balik garis silsilah manusia, muncul cerita lain tentang darah jin yang ikut mengalir di nadinya. Rakyat Saba mengenang para leluhur mereka sebagai pelindung tanah dan pembawa kemakmuran. Mereka percaya bahwa tanah air mereka dijaga bukan hanya oleh pasukan manusia, melainkan juga kekuatan tak kasat mata yang menyertai mereka sejak awal. Keyakinan inilah yang membuat legenda tentang darah jin dalam keluarga kerajaan mudah diterima. Balqis pun lahir dalam suasana penuh simbol. Seorang putri yang dipandang sebagai titisan keajaiban, meski kebenarannya terus dipertanyakan. Kemegahan istana Saba menjadi saksi bisu pertumbuhan Balqis.
Dinding-dindingnya dihiasi ukiran emas, lantainya berkilau seperti kaca, dan setiap lorongnya dipenuhi aroma dupa yang menenangkan. Di balik segala keindahan itu, gosip tentang asal-usul Balkis tetap bergema. Beberapa mengatakan ibunya bukan wanita biasa, melainkan makhluk gaib yang datang dari dunia yang berbeda. Bagi sebagian orang, itu hanyalah fitnah. Bagi yang lain, itu bukti nyata mengapa Balkis begitu luar biasa. Kerajaan Saba di masa Balkis bukan sekadar pusat perdagangan, melainkan juga pusat kebijaksanaan. Rakyat tunduk pada perintahnya, bukan hanya karena kekuasaan, tetapi juga karena pesona pribadi yang seolah melampaui manusia biasa. Ia digambarkan cerdas, pandai berpolitik, dan bijaksana dalam memutuskan perkara. Maka, jika benar ia memiliki darah jin, maka darah itu bukanlah kutukan, melainkan anugerah yang menjadikannya pemimpin agung. Inilah awal dari misteri yang kelak menghubungkannya dengan Nabi Sulaiman. Raja Syarahil, penguasa yang gagah dan berwibawa, suatu hari bertemu dengan sosok perempuan yang kecantikannya melampaui batas manusia biasa. Wanita itu bukan berasal dari kaumnya, bukan pula dari negeri tetangga. Dialah makhluk asing yang penuh misteri, diakini berasal dari bangsa jin. Tatapannya membius, senyumnya bagaikan cahaya rembulan, namun dalam sorot matanya tersimpan rahasia besar. Raja, meski tahu asal-usulnya bukan dari dunia manusia, tetap terpesona dan hatinya terpaut kuat pada wanita itu. Ketika hasrat cinta bersemi, seorang lelaki biasa bisa saja bimbang. Namun, Syarahil adalah raja, seorang penguasa yang terbiasa dengan keputusan-keputusan besar. Maka, ia memberanikan diri melamar wanita itu. Sang wanita tersenyum, namun sebelum menerima lamaran tersebut, ia memberikan syarat yang tak lazim. Raja tidak boleh bertanya tentang aktivitas-aktivitas aneh yang mungkin dilihatnya kelak. Jika syarat itu dilanggar, maka pernikahan mereka akan berakhir seketika. Dengan tekad kuat, Raja menerima perjanjian yang penuh risiko itu. Hari pernikahan pun tiba. Istana Saba dipenuhi sorak-sorai rakyat. Lantai berkilau kaca dihiasi bunga dan dupa. Tak seorang pun tahu bahwa mempelai wanita bukanlah manusia, melainkan jin yang menyamar dalam keindahan tak tertandingi. Malam itu, pesta berlangsung meriah, penuh tarian dan musik yang menggema hingga ke pelosok kota. Di balik kegembiraan rakyat, sesungguhnya tersimpan misteri, ikatan antara makhluk dari tanah dan makhluk dari api. Suatu perjanjian yang kelak akan melahirkan seorang putri bernama Balkis. Kehidupan rumah tangga Raja Syarahil dan istrinya pada awalnya berjalan penuh kebahagiaan. Namun, janji yang dibuat sang raja terus menghantui. Ia tidak boleh bertanya tentang kebiasaan aneh istrinya. Ketika fajar menyingsing, kadang sang istri menghilang tanpa jejak, hanya meninggalkan aroma dupa dan bayangan samar di udara. Syarahil menahan diri, menekan rasa ingin tahu, sebab ia tahu bahwa satu pertanyaan bisa menghancurkan kebahagiaan yang baru saja ia bangun. Namun kebahagiaan itu terusik ketika lahir putra pertama mereka. Bayi laki-laki yang seharusnya menjadi penerus tahta, dengan kehadiran yang membawa sukacita ke seluruh kerajaan. Tetapi kebahagiaan itu hanya sekejap. Sang ibu, wanita jin itu, dengan tangan sendiri mengakhiri hidup anaknya. Raja Syarahil terpukul. Hatinya hancur, namun ia tetap bungkam. Ia terikat janji, tidak boleh menanyakan alasannya. Air matanya jatuh diam-diam, menyaksikan darah dagingnya pergi di tangan istrinya sendiri. Sejak saat itu, rumah tangga mereka tidak lagi sama. Tahun-tahun berlalu, setelah tragedi anak pertama, sang istri kembali mengandung. Kali ini, doa-doa raja dipanjatkan setiap malam, berharap tidak terjadi tragedi serupa. Ketika tangisan bayi perempuan terdengar di istana, Raja Syarahil merasakan harapan kembali. Bayi mungil itu diberi nama Balkis. Berbeda dengan sebelumnya, sang ibu tidak menyakiti bayi itu. Ia merawatnya dengan penuh kasih, seakan-akan ingin menebus kesalahan masa lalu. Balkis tumbuh dengan kecerdasan yang jauh melampaui anak-anak seusianya. Sejak kecil,
Matanya memancarkan wibawa yang sulit dijelaskan. Dayang-dayang istana sering berbisik bahwa anak itu memiliki aura ganda, kelembutan seorang manusia, namun juga kekuatan misterius yang tak berasal dari dunia fana. Syarahil memandang putrinya dengan penuh kebanggaan. Meski di sudut hatinya, ia tahu rahasia besar mengalir dalam darah anak itu. Suatu malam, saat bulan purnama menggantung di langit, Syarahil melanggar janji yang telah ia buat. Rasa penasaran yang menumpuk akhirnya tumpah. Ia menatap istrinya dan bertanya, "Mengapa engkau membunuh anak laki-laki kita dulu, namun membiarkan Balkis hidup?" Pertanyaan itu mengguncang hati sang istri. Air mata jatuh di pipinya. Ia berkata bahwa ia mendengar kabar dari malaikat, putra mereka kelak akan menjadi penyebab kehancuran, maka ia terpaksa mengorbankannya. Namun pertanyaan itu juga berarti berakhirnya pernikahan mereka. Sang istri menunduk pilu, menyadari syarat telah dilanggar. "Mulai saat ini, aku harus pergi," katanya lirih. Syarahil terdiam, hancur, tapi tidak mampu mencegah. Malam itu, wanita jin itu menghilang, meninggalkan suami dan anak perempuannya. Sejak saat itu, Balkis tumbuh tanpa kehadiran seorang ibu, hanya dengan cerita-cerita samar tentang asal-usulnya yang membuatnya berbeda dari manusia lain. Kehilangan ibunya tidak membuat Balkis lemah. Justru sebaliknya, ia tumbuh menjadi sosok perempuan yang tangguh, cerdas, dan disegani. Para penasihat kerajaan mengakui kepemimpinannya sejak muda. Ia belajar strategi, diplomasi, dan hukum, mengalahkan para bangsawan laki-laki dalam kecerdasan. Namun, tetap saja, gosip tentang darah jin yang mengalir di tubuhnya tidak pernah sirna. Sejak itulah ia dijuluki sebagai ratu dengan rahasia terbesar dalam sejarah. Salah satu kisah paling terkenal tentang Balkis adalah mengenai kakinya. Banyak riwayat menyebut bahwa telapak kakinya tidak seperti manusia biasa. Ada yang mengatakan ia memiliki bulu lebat, ada pula yang menyebut tumitnya menyerupai tumit keledai. Bagi rakyat, ini menjadi tanda bahwa Balkis memang bukan sepenuhnya manusia. Namun bagi Balkis sendiri, itu hanyalah bagian dari dirinya yang tidak mengurangi kewibawaannya sebagai seorang ratu. Kisah paling masyhur terjadi ketika Balkis diundang ke istana Nabi Sulaiman. Lantai istana itu terbuat dari kaca yang begitu bening hingga tampak seperti kolam air. Ketika Balkis hendak melangkah, ia mengangkat kainnya agar tidak basah, dan saat itulah terlihat kakinya yang tak biasa. Peristiwa itu menjadi bukti bagi banyak orang bahwa Ratu Agung ini menyimpan rahasia fisik yang tidak dapat dipungkiri. Riwayat lain menyebutkan, perbedaan fisik Balkis hanyalah simbol. Kaki yang berbeda melambangkan beban dan takdir besar yang ia emban. Menjadi jembatan antara dunia manusia dan makhluk gaib. Tafsir seperti ini lebih menekankan makna spiritual ketimbang harfiah. Meski begitu, cerita fisik tetap lebih populer di kalangan rakyat, sebab misteri selalu lebih memikat daripada penjelasan. Apapun kebenarannya, Balkis tidak pernah membiarkan isu itu melemahkannya. Ia berdiri tegak, menatap semua dengan wibawa. Ia tahu bahwa seorang pemimpin bukan dinilai dari fisiknya, melainkan dari kecerdasan, keadilan, dan keberanian dalam memimpin. Maka, meskipun rahasia kakinya tersebar luas, rakyat tetap menaruh hormat padanya. Dari sinilah, legenda Balkis semakin kokoh. Ia bukan hanya ratu kaya raya, tetapi juga simbol percampuran antara dunia manusia dan dunia jin. Bagi sebagian orang, ia adalah bukti nyata akan eksistensi makhluk gaib di bumi. Bagi yang lain, ia hanyalah manusia bijak yang diliputi mitos. Namun, yang pasti, Balkis menjadi tokoh yang tak pernah lekang oleh waktu. Kabar tentang Nabi Sulaiman sampai ke telinga Ratu Balkis. Ia mendengar bahwa kerajaan Sulaiman dipenuhi kekuatan yang bukan hanya milik manusia, tetapi juga jin, burung, bahkan angin yang tunduk padanya. Surat dari Nabi Sulaiman datang dengan wibawa yang tak dapat ditolak. Sebuah undangan untuk tunduk kepada Allah, Tuhan semesta alam. Balkis memandang surat itu berulang kali. Dadanya bergetar, antara penasaran dan cemas. Balkis tidak gegabah.
Ia mengumpulkan para penasehat dan bangsawan kerajaan. Dengan tenang ia bertanya, apakah sebaiknya ia menyerang atau mencari jalan damai? Sebagian penasihat menyarankan perang, namun Balkis, dengan kecerdasannya, menilai itu bukan pilihan bijak. Ia mengirim hadiah-hadiah mewah kepada Sulaiman, berharap bisa menguji niatnya. Apakah ia hanya seorang raja biasa yang mencintai harta, atau seorang nabi sejati yang tak tergoda dunia? Namun Sulaiman menolak hadiah itu dengan tegas. Apa yang Allah anugerahkan kepadaku lebih baik daripada apa yang kalian berikan? Jawabnya. Penolakan itu membuat Balkis terdiam. Ia menyadari, orang seperti ini bukanlah raja biasa, melainkan utusan Tuhan. Hatinya dipenuhi rasa kagum sekaligus rasa takut, karena ia tahu, berhadapan dengan seorang nabi berarti berhadapan dengan kebenaran yang tak bisa diingkari. Ketika akhirnya Balkis memutuskan untuk datang langsung, perjalanan menuju istana Sulaiman penuh keheningan. Rombongannya membawa rasa gentar, sebab mereka akan bertemu dengan pemimpin yang mampu berbicara dengan makhluk yang tak kasat mata. Balkis duduk di tandu megah, namun dalam hatinya ada perasaan kecil. Seakan-akan kekuasaannya tak ada artinya dibanding wibawa nabi itu. Setibanya di istana, Balkis dikejutkan dengan sebuah ujian. Singgasananya sendiri, yang jauh ditinggalkan di negeri Sabah, telah dipindahkan oleh kekuatan pasukan Sulaiman dalam sekejap mata. Ia tertegun, tubuhnya bergetar, sebab ini bukan lagi sekadar kekuatan manusia. Dengan rendah hati, Balkis akhirnya mengakui kebesaran Allah, dan dalam hatinya ia mulai tunduk pada kebenaran yang dibawa Nabi Sulaiman. Pertemuan itu mengubah segalanya. Balkis yang selama ini memimpin dengan kebijaksanaan manusiawi, kini menyaksikan langsung kebesaran Allah melalui utusannya. Ia menyadari, kekuasaan sebesar apapun di dunia tidak ada artinya tanpa iman. Sejak hari itu, ia tidak lagi melihat dirinya hanya sebagai penguasa Sabah, melainkan sebagai hamba Allah yang harus tunduk kepada kebenaran. Balkis kemudian menyatakan keimanannya di hadapan rakyatnya. Ia tidak takut kehilangan tahta atau pengaruh, sebab ia tahu, kekuasaan sejati hanyalah milik Allah. Rakyat yang menyaksikan momen itu terharu. Mereka melihat seorang ratu yang tak hanya agung di mata dunia, tetapi juga mulia di hadapan Tuhan. Balkis menjadi contoh, bahwa penguasa sejati adalah yang mampu menundukkan egonya demi kebenaran. Meski begitu, Balkis tidak kehilangan karismanya. Justru setelah beriman, ia semakin dihormati. Keputusan-keputusannya semakin bijak, kepemimpinannya semakin adil, dan wibawanya semakin bersinar. Hubungannya dengan Nabi Sulaiman pun menjadi legenda, bukan sebagai kisah cinta duniawi semata, melainkan sebagai simbol penyatuan iman, kebijaksanaan, dan kekuasaan yang tunduk pada Allah. Kisah Balkis pun menjadi teladan bagi raja-raja setelahnya. Ia dikenal bukan karena kekayaan kerajaannya semata, tetapi karena keberanian untuk tunduk pada kebenaran meski harus meninggalkan kebanggaan pribadi. Balkis membuktikan bahwa perempuan pun mampu memimpin dengan kebijaksanaan, sekaligus meruntuhkan anggapan bahwa hanya laki-laki yang bisa menjadi penguasa sejati. Dan sejak itulah, Balkis dikenang sebagai ratu yang tidak hanya memimpin dengan otoritas duniawi, tetapi juga dengan cahaya iman. Namanya terukir dalam sejarah, disebut dalam kitab-kitab suci, menjadi bukti bahwa hidayah Allah mampu menyentuh siapa saja, bahkan seorang ratu dengan darah jin dalam dirinya. Ia adalah Balkis, ratu yang tunduk pada Sang Maharaja. Kisah Balkis adalah kisah tentang kekuasaan, misteri, dan iman. Ia lahir dari darah manusia dan jin, tumbuh dengan kecerdasan luar biasa, memimpin kerajaan kaya raya, namun akhirnya tunduk pada kebenaran yang dibawa seorang nabi. Dari rahasia kakinya hingga kebijaksanaan hatinya, semua mengajarkan kita bahwa setiap manusia, apapun asal-usulnya, dapat menemukan jalan kembali kepada Allah. Balkis bukan hanya ratu. Ia adalah simbol perjalanan jiwa dari kesombongan menuju ketundukan, dari cahaya dunia menuju cahaya ilahi.